Nyamar jadi badut, polisi tangkap Raja Curanmor Palembang. Diduga cekcok proses cerai, suami tusuk istri hingga kritis. Pencurian 3 karung beras terjadi di toko sembako Kubang Raya. Diduga dibunuh, mahasiswi tewas di depan kamar kos. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara di Indonesia. Selama 1 jam ke depan bersama saya Priska Priscilla. Inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama mengenai aksi pencurian handphone yang terjadi di salah satu toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Tanggerang, Banten pada Selasa siang 13 Januari 2026. Seorang pengunjung kehilangan handphone setelah tertinggal di dashboard sepeda motor saat berbelanja. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Tanggerang, Banten pada Selasa 13 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Seorang pria terlihat membawa ransel mondar-mandir di area parkiran toko. Pelaku diduga mengintai barang milik pengunjung yang tertinggal di kendaraan. Setelah situasi dinilai aman, pelaku langsung menghampiri sepeda motor korban dan juga mengambil handphone yang disimpan di dashboard motor. Pemilik HP baru menyadari usai belanja dan kembali ke sepeda motornya, namun HP-nya sudah hilang. Susendi Adika Priyanto, tim redaksi Sipo TV, melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh warga di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung. Satu pelaku yang sedang membawa kabur sepeda motor hasil curian berhasil ditangkap setelah sempat masuk jalan buntu dan menjadi bulan-bulanan masa. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu malam. Pelaku ditangkap saat sedang membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban bernama Satria yang meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya. Penangkapan berawal ketika rekan korban melihat pelaku membawa motor korban. Ketika dikejar, pelaku sempat masuk ke jalan buntu, lalu putar balik, kemudian ditabrak oleh rekan korban. Saat itu pelaku langsung diikat, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Rekan korban menyebut dalam aksi pencurian ini, satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara dari badan pelaku yang berhasil ditangkap ditemukan satu pucuk senjata tajam. Kawan gua tadi mancing, nah gua tinggal lah motor gua naik mobil. Nah pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya, gua langsung buru-buru sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih bang. Ketangkapnya tadi gimana? Kita ngejar? Karena kalau itu gua kurang tahu ini nih saksi. Kawan ya? Yang saksi ini nih. Awalnya kita orang keluar dulu bang, kirain kita orang itu teman, taunya nggak ada. Nah langsung lari itu orang itu, makin curiga kan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu, muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Udah. Pelaku berapa orang bang? 2 orang, tapi yang 1 yang lolos. Dia ini yang bawa motor korban ya? Yang kita ke bawa motor teman saya, yang di Mali. Pelaku bawa motor apa bang? Nggak kelihatan bang. Bawa senjata. Bawa senjata tajam. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kedaton guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sipo TV, melaporkan. Sementara itu diduga hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor, seorang pemuda di Durensawit, Jakarta Timur berhasil ditangkap warga pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Warga temukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat motor dari tas pemuda ini. Seorang pemuda tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Sumur Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Dirinya ditangkap lantaran sempat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Pemuda ini sempat berkelit saat ditanya oleh warga. Namun dari dalam tasnya ditemukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat sepeda motor.
Diduga pemuda ini hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut. Guna menghindari amukan massa, dirinya langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Tadi saya lewat depan dermaga, Pak. Saya ngelihat ini seorang kayak mencurigakan gitu. Pertama dia kayak ngangkat batu gitu, Pak. Ngangkat batu, saya kira dia mau ngambil narkoba apa gimana. Saya gepin. Nah, dia lari. Dia panik, Pak. Dia panik, makanya saya kejar. Jadi saya curiga, makin curiga. Soalnya motor teman saya hilang juga, Pak. Daerah sini. Nah, saya periksa, ternyata bener, Pak. Di dalam itu kayak ada kunci T, kunci-kunci buat bobol-bobol, kunci-kunci kontak gitu. Itu ada apa? Ada uang-uang receh, cuman dia ngakunya uang temennya dia, Pak. Tapi ini masih belebetan dia ngakunya, Pak. Masih belum benar. Tadi barang yang dicuri apa? Barang yang dicuri, itu saya belum lihat barang apa. Soalnya dia pas saya gepin, dia langsung lari, Pak. Langsung lari ke depan, saya kejar. Jadi diduga dia mau akan melakukan ya? Iya, kayak gitu, Pak. Dia ngaku anak mana, Pak? Ngakunya anak kampung sumur. Gitu aja sih, Pak. Katanya RT 13, RW 17. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas akhirnya berhasil ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah petugas menyamar menjadi badut Doraemon dan Spider-Man. Persiapan Kiat Kap Raja Curanmor. Ini Spider, ini badutnya. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Masa yang menghalangi alhamdulillah. Bawa aja dia. Mana saja? Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Wahid Hashim, Lorong Terusan 1 Palembang. Dalam penangkapan tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang, Ibda Muhammad Gadik Pratama, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, sebanyak 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Dan untuk 1 unit motor dijual pelaku dengan harga 4 sampai 6 juta rupiah. Penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya, dan seminggu kebelakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024, sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun kepolisian juga tengah mendalami informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan kecelakaan kerja di area tambang emas PT Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 14 Januari 2026.
Polisi mendalami kabar adanya ratusan orang menjadi korban gas beracun di area pertambangan Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu 14 Januari 2026. Isu yang beredar melalui pesan berantai di media sosial menyebutkan adanya kemunculan asap tebal akibat ledakan di wilayah Blok Caput yang diduga menjebak sejumlah pekerja. Pihak kepolisian menegaskan bahwa data tersebut belum terkonfirmasi dan meminta masyarakat untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Korporat Sekretari PT Antam Wisnu Danandi menegaskan bahwa tak ada ledakan di area tambang hingga ratusan orang terjebak di dalamnya. Ia menerangkan video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis di area tambang bawah tanah yang telah diantisipasi dan ditangani sesuai dengan prosedur keselamatan dan standar operasional perusahaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang siswi ditemukan tewas bersimbah darah di depan kamar kosnya di Jalan Jatimulia, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok pada Rabu malam 15 Januari 2026. Warga yang geger melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Warga Jatimulia, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di depan kamar kosnya dalam kondisi bersimbah darah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Menurut keterangan penjaga kos Parman, korban bernama Indi merupakan seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di wilayah Jakarta Selatan. Korban diketahui tinggal seorang diri di kos tersebut sejak 1 tahun terakhir. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat teriak meminta tolong. Namun saat warga dan penjaga kos mendatangi lokasi, korban sudah ditemukan tergeletak tak bernyawa. Di sini ngekos sudah lama? Ngekos sudah hampir setahun, 1,5 tahun. Sendiri? Ya, sendiri. Untuk usia Pak? Hah? Usia ya hampir sekitar 20. Biasa-biasa aja, cuman ya pergi kuliah, pulang sore gitu aja sih. Berarti udah setahun dan sendiri ya Pak? Iya. Pak, tadi darahnya dari mana aja Pak? Apanya? Darahnya? Darahnya itu dari muntahan dia waktu batuk di kamar mandi. Mungkin kan udah keluar dari kamar mandi udah banyak ya kan. Begitu dia mau minta tolong ke ibu yang depan rumah itu dia udah nggak kuat, jadi jatuh di depan pintu itu tadi. Sempat teriak minta tolong atau gimana Pak? Sempat teriak minta tolong cuma nggak ada suaranya. Hingga saat ini penyebab pasti kematian mahasiswi berusia 20 tahun tersebut masih dalam penyelidikan. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus penemuan jasad ini ditangani Satreskrim Polres Metro Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi membongkar praktik pembuatan senjata api rakitan ilegal yang beroperasi secara rumahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 2 orang tersangka diamankan bersama barang bukti senjata api rakitan beserta peralatan pembuatannya. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar menyergap sebuah rumah di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial EMR dan DRA. Keduanya ditangkap bersama 1 senjata api rakitan dan sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan dan menangkap EMR yang diduga sebagai perakit senjata api ilegal, sedangkan DRA diduga sebagai pembeli senjata api rakitan tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti berupa bor listrik, mesin las, gerindra, alat ukur besi, serta 1 pucuk senjata api jenis revolver. Kami dari TKP Polsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan 2 pelaku yang diduga menyimpan dan merakit senjata api jenis Colt. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selongsong peluru, dan banyak lagi yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat tentang penyalahgunaan senjata api. Sementara polisi akan melakukan pengembangan terkait berapa banyak senjata api yang telah diproduksi. Dari Lampung Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang asisten rumah tangga atau ART di kota Serang, Banten menjadi korban keganasan suaminya sendiri. Korban ditemukan terkapar dengan 2 luka tusuk di bagian punggung setelah diduga terlibat cekcok terkait proses perceraian. Inilah rekaman video amatir milik warga saat korban ditemukan. Terlihat kondisi korban Erni yang sudah tak berdaya di salah satu lahan rerumputan. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai ART ini diduga kuat menjadi korban penganiayaan menggunakan sebilah pisau oleh suaminya sendiri. Saat ditemukan terdapat 2 luka tusukan serius di bagian belakang tubuh korban. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 siang di tengah proses perceraian yang sedang dijalani keduanya. Menurut keterangan majikan korban, Irham, peristiwa terjadi sekitar pukul 11 siang. Diketahui selama ini korban sering mengadu bahwa dirinya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Ya, saya pikir semuanya pas ketika sidang itu udah baik-baik aja semuanya. Saya lagi di toko, dapat kabar telepon bahwasanya korban ini dikejar, diintai oleh mantan suaminya. Dan mantan suaminya itu monitoring di rumah saya, melihat dari kejadian di CCTV, korban langsung dipepet, baru motornya dirobohin gitu ya, dirobohin. Nah, laju si pelaku ini langsung nusuk korban kalau ngelihat dari CCTV-nya. Dan mungkin sementara itu yang saya ketahui. Terlepas daripada apa motifnya sesungguhnya, ya saya tidak tahu setelah itu. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat dan juga dilaporkan dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksinya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang yang diduga sebagai bandar narkoba jenis ketamin di Jalan Perintis, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang dikemas dalam plastik teh Cina. Kedua tersangka inisial AA dan AM ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Awalnya petugas meringkus tersangka AA di salah satu warung kopi saat menunggu calon pembeli barang haram tersebut. Tersangka sempat mengelak dan juga membantah menyimpan narkotika tersebut. Namun tersangka tak bisa mengelak setelah petugas memeriksa jok sepeda motornya dan menemukan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang juga dikemas dalam plastik teh Cina. Kepada petugas, tersangka mengakui hanya diperintahkan tersangka AM untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada calon pembeli dengan imbalan 10 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan juga menangkap tersangka AM yang diduga sebagai pengedar narkoba di Asahan. Kabid Humas Poldasu Kombes Ferry Walintukan pada Selasa siang mengatakan kedua tersangka merupakan sindikat jaringan narkoba di Asahan. Dan itu dibawa oleh 2 orang inisial AA dan AM dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis, Simpang 4 Asahan. Dan barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.400 gram dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Pak, rencananya mau diedarkan di mana, Pak? Ya, rencananya diedarkan di daerah-daerah Asahan maupun di daerah Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ketamin seberat 2.500 gram yang juga dikemas dalam plastik teh hijau yang diperkirakan senilai 425 juta rupiah. Saat ini petugas Direktorat Narkoba Poldasu masih mengembangkan kasus peredaran narkotikanya jenis ketamin yang juga mulai marak beredar di Kabupaten Asahan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih di mana 2 pelajar sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung ditangkap petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan menabrak sepeda motor petugas serta kendaraan milik warga.
Pengungkapan kasus ini berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung yang juga mencurigai mobil City Car yang terparkir dengan mesin menyala di sekitar minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Namun saat petugas mendekati kendaraan tersebut, pengemudi justru melarikan diri dan juga menabrak 2 unit sepeda motor patroli polisi. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mobil tersangka akhirnya berhenti setelah menabrak sepeda motor warga. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 37 gram tembakau sintetis yang juga dikemas dalam 17 paket siap edar. 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan juga MH pun langsung diamankan. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram kemudian mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte. Dan kemudian ada timbangan. Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di-mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba terkait kasus tersebut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beralih ke aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan yang berhasil mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Aksi pencurian dengan pemberatan tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian Resmo Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang juga terjadi di Kabupaten Pangkep. Menurut keterangan polisi, pembobolan mesin ATM ini dilakukan dengan menggunakan alat gerinda. Akibat aksi tersebut, mesin ATM mengalami kerusakan parah dan juga sempat terbakar. Pihak Bank Sulselbar melaporkan kerugian sekitar 120 juta rupiah akibat pembobolan. Setelah melakukan penyidikan selama 2 bulan, petugas berhasil mengidentifikasi dan juga menangkap 2 pelaku. Keduanya berinisial RH alias OD berusia 43 tahun dan juga MRA berusia 29 tahun. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kota Makassar pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri jejak pelaku sejak aksi pembobolan yang juga terjadi pada November 2025. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ulia Haifadisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sedangkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan hampir 100 ton ikan salem impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penindakan ini diklaim mencegah potensi kerugian negara hingga 4 miliar rupiah. 4 kontainer di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini disegel petugas Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peti kemas ini ditindak karena mengangkut 99,9 ton ikan salem beku asal Cina. Penggagalan bermula dari laporan warga terkait dugaan importasi ilegal oleh salah satu perusahaan berinisial PT CBJ. Modusnya pelaku menggunakan dokumen persetujuan impor yang masa berlaku kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun 2025. Diketahui PT CBJ merupakan perusahaan perdagangan hasil perikanan yang memiliki fasilitas pembekuan ikan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Karena masuk kategori pengawasan post border, petugas mengambil tindakan tegas agar komoditas tersebut tidak tertahan di pelabuhan dan segera diklarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis, ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI, ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50. Sehingga semestinya yang terbaca di PI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca. Dibaca 250.
sehingga mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. KKP mengklaim operasi ini mencegah potensi kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Saat ini pihak kementerian masih mendalami sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada perusahaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Walau sudah dirantai, 2 orang pelaku pencurian berhasil membawa kabur sepeda motor di rumah warga. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. 2 pelaku pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga seberang Ulu 1 Palembang. Walau sudah dirantai di bagian velg, namun pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga. Kejadian ini terjadi di Lorong Mutiara 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, sekitar pukul 5 subuh. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku memiliki ciri-ciri berjalan pincang hendak keluar dari jalanan rumah korban. Pemilik korban baru menyadari kendaraannya hilang saat keluar rumah usai melaksanakan sholat subuh. Dari rekaman CCTV ada 3 orang pelaku, 2 masuk ke area rumah dan satunya berjalan di luar rumah melihat situasi. Setelah subuh, aku nak buang ke ada sampah. Nah, aku juga kunci motornya nampak di sini, di got ini kan. Nah, aku tengok motor nak kati. Nah, langsung aku membasuh, ngomong sama rumah aku. Ngomong rumah nanya, kenapa? Itu ranting motor dia lepas sampai ini nih. Sudah katanya hilang motor. Kalau lihat dari CCTV ini nengoknya tuh pecah itu 3 Pak. Sikok di motor di situ, 2 masuk. Nah, dia ini sebelum waktu dia masuk, dia berbalik di samping mobil nih. Rencananya korban akan melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib agar para pelaku dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, 2 remaja diringkus bersama barang bukti airsoft gun dan senjata rakitan. Sementara itu di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan pesta miras yang dilakukan para pemuda. Ya, kalau tidak terbukti akan dipulangkan. Jajaran Polsek Talo Kota Makassar menggelar patroli skala besar dengan menyasar wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang pelaku sempat kabur dan membuang benda mencurigakan. Usai pengejaran, polisi menemukan 1 pucuk airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru milik remaja berinisial YP. Di lokasi terpisah, tepatnya di Jalan Kandea 3, polisi mendapati pemuda tengah merakit anak panah menggunakan mesin gerinda sambil berpesta miras. Selain tersangka, polisi menyita busur panah, ketapel, serta mesin gerinda sebagai barang bukti. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Talo guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat. Dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan 1 colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat 1 orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan 1 airsoft gun dengan peluru yang berisi 5 butir. Salah satu pembuat busur itu mengakui bahwasanya dia sering mengikuti perang kelompok pada saat lawannya adalah dari salah satu sebelah, yaitu dari Lembo.
Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal. Ancaman hukuman bagi pelaku mencapai 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Setelah 3 tahun masuk dalam daftar pencarian orang, M. Arifin, pelaku penyiraman air keras terhadap istrinya, akhirnya berhasil ditangkap aparat Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang saat sedang bekerja. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Selatan menangkap Muhammad Arifin, pelaku penyiraman air keras terhadap istrinya yang terjadi di Jalan Pasundan, Kalidoni, Palembang pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang. Kasubdit PPA PPO Ditreskrimum Polda Sumsel, AKBP Rizka Aprianti mengatakan, penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan intensif terhadap kasus yang sempat menyita perhatian publik. Dan untuk motif utama pelaku adalah cemburu terhadap korban dan ditambah persoalan ekonomi. Akibat penyiraman itu, korban mengalami luka bakar parah di bagian wajah. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Tim kami dari Direktorat PPA berhasil menangkap pelaku. Jadi untuk kasus ini, sementara kami kenakan kasus penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, sebagaimana diubah dan ditambah dalam pasal 466 ayat 2 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bu, untuk motif penyiraman air keras itu apa, Bu? Jadi untuk motif ini sendiri terjadi keributan antara informasinya suami istri, dan ini masih kami dalami lagi. Jadi untuk kondisi korban sendiri lukanya cukup berat ya. Mengalami luka bakar, Bu ya? Iya. Selain di wajah, di mana saja, Bu? Ada di wajah, di lengan, di kaki, bagian anggota tubuhnya. Sementara itu, pelaku mengaku nekat melakukan penyiraman air keras lantaran karena emosi dan sakit hati terhadap korban dan sering diperlakukan tidak baik oleh sang istri. Ini Pak, dia tempatnya masuk ke lanang. Sudah tuh aku galak sering tak dijak makan kalau 2 hari, 3 hari galak Pak. Buka pintu lah dibukainya galak hidup sana sini aku Pak. Pagi Pak. Pagi apa dia pas mau siram? Sama-sama jualan Pak. Dia lagi jualan? Iya, sama-sama jual kemplang kami itu Pak. Di Sungai Batang. Di rumah atau di jalan? Di jalan Pak. Di jalan itu mau siram kan dia? Iya. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara korban masih menjalani perawatan akibat luka permanen yang dialaminya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun polisi juga berhasil mengungkap upaya penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu yang dilakukan 3 orang pria dari Aceh menuju Jakarta dengan kamuflase 8 ton jengkol di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Mirisnya, 2 dari 3 pelaku merupakan korban bencana banjir Aceh yang tergiur upah 10 juta rupiah dan perbaikan rumah yang rusak diterjang banjir. Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakaheni, Lampung pada akhir Desember 2025 lalu. Penyelundupan dilakukan oleh 3 orang pria berinisial WS, R, dan S menggunakan mobil truk Colt diesel yang dikamuflase dalam muatan 8 ton jengkol. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyebut modus kamuflase sabu yang dikemas 114 paket ini dilakukan secara terencana untuk mengecoh petugas. Jika ditotal nilai ekonomi 122,5 kg barang bukti sabu-sabu ditaksir mencapai 122,5 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka WS mengaku dikendalikan bandar besar berinisial SEM yang saat ini telah ditetapkan DPO. WS bertindak sebagai pengawal dan pengendali pengiriman dengan imbalan 100 juta rupiah.
Sementara tersangka R dan S merupakan korban bencana banjir Aceh yang nekat menjadi kurir 122,5 kg sabu lantaran dijanjikan upah 10 juta rupiah serta bantuan perbaikan rumah oleh tersangka WS. Pengawal narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh ke Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. Adapun yang memerintahkan TSK WS adalah seorang bernama SEM yang dijanjikan dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Dan baru pertama kali tersangka WS melakukan pekerjaan mengawal narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian R berperan membawa kondisel yang dikamuflase bermuatan jengkol seberat 8 ton yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Yang dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan merehabkan rumah tinggalnya karena kan rumah tersangka R sudah rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan baru pertama kali ini tersangka R membawa narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil BAP-nya. Kemudian yang ketiga, S berperan membawa kondisel kamuflase muatan jengkol yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Juga dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan merehabkan rumah dikarenakan rumah tersangka R serta KS rusak terdapat bencana alam banjir di Aceh. Dan menurut pengakuannya dari BAP, baru pertama kali ini tersangka S membawa narkotika jenis. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap bandar besar di balik penyeludupan 122,5 kg sabu-sabu tersebut. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral pria WNA cabuli wanita muda di Taman Literasi Blok M. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, aksi cabul seorang pria warga negara asing terhadap seorang wanita di Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pelaku diduga melakukan aksinya agar bisa dideportasi ke negaranya. Pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat berkunjung ke Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video viral, pelaku yang merupakan seorang warga negara asing diketahui memamerkan alat kelaminnya sambil terus memanggil sang wanita. Khawatir akan perilaku yang bisa membahayakan dirinya, korban pun melaporkan pria WNA ini ke pihak keamanan taman. Pelaku yang sempat diamankan sayangnya harus dilepas karena korban enggan menjalani proses laporan ke pihak kepolisian. Imigrasi ada, pihak Sudin ada, dari pihak kepolisian Kebayoran dan kepolisian Polres. Dari Jakarta, Polres? Ya, Jakarta Selatan juga. Dari pengunjung sendiri sih menurut saya dari pribadi nih, kayak pakaian tuh jangan terlalu terbuka lah. Kalau ada kejadian yang serupa atau yang lain tuh langsung menghubungi pihak keamanan atau pihak tenan yang tahu nomor-nomor security juga yang di sini biar cepet ditanganin gitu, biar nggak pakai merambat ke lain gitu kejadiannya gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak keamanan Taman Literasi mengimbau agar para pengunjung wanita tidak mengenakan pakaian terlalu terbuka dan segera melaporkan ke pihak keamanan jika menemukan tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang karyawan puskesmas berhasil mengagalkan percobaan pencurian sepeda motor di halaman parkir puskesmas di Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin siang 12 Januari 2026. Teriakan histeris karyawan yang memergoki membuat dua orang pelaku tancap gas.
Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang tak dikenal tengah melancarkan aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir Puskesmas Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin siang 12 Januari 2026. Keduanya tengah mengincar sepeda motor Matic menggunakan kunci letter T. Seorang pelaku sebagai eksekutor, seorang pelaku lainnya memantau keadaan di atas motor yang mereka bawa. Aksi nekat ini dilakukan kedua pelaku saat kondisi pasien di Puskesmas ramai. Beruntung seorang karyawan Puskesmas keluar dan meneriaki aksi kedua pelaku yang bersiap membawa kabur motor incaran. Teriakan karyawan Puskesmas ini pun membuat kedua pelaku tancap gas melarikan diri. Mana di dalam tuh? Iya, di dalam. Gimana teh? Saya kan lagi entry CKG ya. Terus di samping komputer tuh ada monitor CCTV. Jadi kebetulan kan saya rehat dulu lah gitu ya. Jadi otomatis saya menengok ke monitor CCTV gitu. Ternyata udah dua orang itu sudah ada di depan motor saya gitu. Waktu masuknya mah nggak tahu, nggak sadar. Setelah sudah di depan motor lagi ngebobol, kaget langsung teriak. Untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, pihak Puskesmas kini menerapkan area parkir khusus untuk karyawan serta menambah seorang personel yang bertugas sebagai keamanan. Kebetulan kejadian yang kemarin itu sudah 2 kali dengannya kemarin ya. Yang pertama itu pada tahun 2020. Itu juga kebetulan punya karyawan kita. Nah, kalau yang tahun 2020 itu sudah terjadi ya pencuriannya, sehingga barang sepeda motor itu sudah dibawa pencuri. Kalau untuk saat yang kemarin itu baru percobaan pencurian. Rencana kita tindak lanjutnya yaitu pertama diusahakan untuk kendaraan karyawan kita alokasikan ke belakang, yaitu di lokasi parkiran depan Ponen. Kemudian untuk tim keamanannya lagi, yaitu kita akan adanya petugas untuk memonitor parkiran di depan. Sementara itu pihak Puskesmas telah melaporkan adanya percobaan pencurian sepeda motor ke Polsek setempat. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di toko sembako Laras Laris yang berlokasi di Jalan Kubang Raya dekat Masjid Nurul Hijrah pada Minggu siang 11 Januari 2026. Seorang pria diduga memanfaatkan kondisi toko yang sedang ramai untuk melancarkan aksinya. Aksi pencurian beras terjadi di toko sembako Laras Laris yang berlokasi di Jalan Kubang Raya dekat Masjid Nurul Hijrah, Pekanbaru pada Minggu 11 Januari 2026. Menurut keterangan pemilik toko, kejadian terjadi sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang pria datang menggunakan sepeda motor Honda Revo dan masuk ke dalam toko tanpa melakukan transaksi atau berkomunikasi. Setelah diduga memantau situasi, pelaku keluar dari toko dengan membawa 3 karung beras merek Belida ukuran 10 kg. Saat kejadian, kondisi toko sedang ramai pengunjung dan pemilik toko sibuk melayani konsumen. Pemilik toko baru menyadari kehilangan setelah pelaku menjauhi lokasi. Aksi serupa juga terjadi pada Sabtu 10 Januari 2026. Pelaku dengan ciri-ciri serupa juga diduga beraksi di toko sembako Anugrah Jaya Kubang. Pada kejadian tersebut, pelaku sempat dipergoki pemilik toko dan gagal membawa barang curian, namun berhasil melarikan diri. Hingga saat ini pelaku diduga masih berkeliaran. Pemilik toko dan warga mengimbau para pelaku usaha sembako untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi toko sedang ramai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian lantaran mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya. Diduga pelaku mencuri sepeda motor itu untuk koleksi pribadinya. Seorang pemuda berinisial AS 23 tahun diamankan aparat kepolisian usai mencuri 3 sepeda motor milik rekan kerjanya sendiri. Aksi tersangka terungkap setelah korban yang tinggal satu kos mencurigai gelagat pelaku. Kecurigaan mulai menguat ketika pelaku beberapa kali meminjam motor rekannya dan mengembalikannya, namun beberapa hari kemudian motor tersebut hilang. Pola serupa juga terjadi setiap pelaku pindah tempat kerja. Setelah didesak, AS akhirnya mengakui perbuatannya. Tersangka sengaja menduplikasikan kunci motor yang dipinjam untuk kemudian mencurinya. Motor-motor hasil kejahatan itu kemudian dibawa ke kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menyampaikan,
Laporan kehilangan yang berulang di tempat kos tersebut menjadi awal terkuaknya kasus pencurian ini. Sepeda motor Vario, TKP di Alfamart Veteran Serengan. Yang kedua sepeda motor Aero di TKP Alfamidi Kartosuro Sukoharjo menggunakan kunci palsu, kemudian mengambil sepeda motor. Untuk penangkapan tersangka Saudara AS dilakukan penangkapan yang tadi saya sampaikan di luar kota. Untuk barang bukti 1 buah BPKB, 1 buah SNK, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV, dan 1 unit sepeda motor merek Honda. Terhadap terduga pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan pasal 363 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Selain 3 unit sepeda motor, polisi juga menyita STNK, plat nomor, flash disk, dan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan di area tempat pemakaman umum TPU Komplek BRI, Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup dedaunan dengan bekas luka jeratan ikat pinggang di leher serta luka memar di bagian wajah. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di area TPU Komplek BRI, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi pada Minggu 11 Januari 2026. Dari video amatir warga terlihat sesosok mayat laki-laki diperkirakan berusia 20 tahunan ini ditemukan di antara makam dengan kondisi tertutup dedaunan dan pada bagian wajah korban terdapat bekas luka memar. Menurut keterangan penjaga makam, penemuan mayat berawal saat warga yang sedang berziarah melihat tumpukan dedaunan mencurigakan di belakang makam. Saat dicek, tumpukan dedaunan tersebut ternyata menutupi sesosok mayat. Ada ibu-ibu yang ziarah, persis di belakang makam yang dia ziarah. Oke. Seperti itu lah. Saya mau memang keluarga di sini sekeluarga. Itu tempat tinggal saya. Tapi saya karena istri di Kebayoran, jadi saya datang pagi pulang malam gitu, sore habis maghrib atau apa. Bang, itu mayatnya laki-laki? Laki-laki. Sekitar umur berapa, Bang? Umur masih tanggung ABG ya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan korban ditemukan dengan bekas jeratan ikat pinggang di leher serta luka memar di bagian wajah. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tertutup dedaunan. Ciri-ciri korban saat ditemukan mengenakan celana jeans panjang warna biru, kaos lengan panjang warna abu-abu, dan memakai kawat gigi. Jenazah seorang laki-laki di TPU Komplek BRI Jalan Kiai Haji Nur Ali, RT 04 RW 02, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sampai dengan saat ini, terhadap identitas dari korban sendiri ini, kami belum menemukan identitasnya. Mohon rekan-rekan bisa dibantu untuk kami dapat mengetahui siapa identitas dari korban ini. Kemudian dari hasil TKP awal bahwa yang bersangkutan ditemukan di TPU dalam kondisi lehernya terjerat oleh ikat pinggang. Nah, kemungkinan besar, tapi ini masih kami dalami dan masih kami telusuri lebih lanjut. Makanya kami mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk membantu mempublikasi daripada korban ini untuk kita mengetahui dari identitasnya, kemudian penyebab peristiwa apa yang terjadi. Jenazah dari pemeriksaan sementara itu bukan pukulan apa gimana Pak Kasat yang dari secara kasat mata ada luka memar-memar di bagian muka. Nah, ini yang masih kita dalami. Dugaan benda tumpul apa Pak Kasat?
benda tumpul. Pak, ciri-ciri korban Pak saat ini menggunakan pakaian apa dan usia Ciri-ciri korban pakai baju warna apa? Celana panjang blue jeans, kaos lengan panjang abu-abu. Ada tato atau ada ciri khusus? Korban menggunakan kawat gigi. Pasca penemuan mayat, lokasi langsung dipasang garis polisi dan untuk kepentingan otopsi, mayat pria tanpa identitas tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Barat bersama dengan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Di Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kriau Selatan, Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa siang 13 Januari 2026. Seorang pengunjung kehilangan handphone setelah tertinggal di dashboard sepeda motor saat berbelanja. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kriau Selatan, Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa 13 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Seorang pria terlihat membawa ransel mondar-mandir di area parkiran toko. Pelaku diduga mengintai barang milik pengunjung yang tertinggal di kendaraan. Setelah situasi dinilai aman, pelaku langsung menghampiri sepeda motor korban dan juga mengambil handphone yang disimpan di dashboard motor. Pemilik HP baru menyadari usai belanja dan kembali ke sepeda motornya, namun HP-nya sudah hilang. Susendi Adika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas akhirnya berhasil ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah petugas menyamar menjadi badut Doraemon dan Spider-Man. Persiapan Kiat Kap Raja Curanmor. Ini Spider, ini badutnya. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Masa yang menghalangi alhamdulillah. Bawa aja dia. Mana saja ini. Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Palembang. Dalam penangkapan tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang, Ibda Muhammad Gadik Pratama, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, sebanyak 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Dan untuk 1 unit motor dijual pelaku dengan harga 4-6 juta rupiah. Penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV. Sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024, sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan edisi kali ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.